Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paragraf. Ini adalah tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Di sini sebelum saya akan membahas, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selvi Magdalena. Baik, kita akan memulai membahas materi tersebut. Menurut Arifin, mengenai paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Syarat-syarat paragraf yang baik: 1. Setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan kohesi. Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat paragraf atau alinea atau wacana. Contoh, anak terpeleset jatuh ke sungai. Beberapa orang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Kalimat tersebut tidak kohesif. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki sebagai berikut. Anak itu terpeleset, lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang yang sedang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Koheren yakni memiliki kepaduan antar bagian-bagiannya (ide, pikiran, atau gagasan yang terkandung di dalamnya). Contoh, listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Awal bulan Juli 2010 ini tarif dasar listrik naik 10% sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Akibatnya, banyak pelanggan listrik yang melakukan penghematan. Semua peralatan yang menggunakan listrik dikurangi pemakaiannya. Alat yang banyak menyedot listrik adalah AC atau alat penyejuk udara. Di kantor-kantor sekarang alat penyejuk udara itu dikurangi 2 jam sehari. Paragraf di atas memenuhi syarat keutuhan atau kohesif. Kekohesian tersebut ditandai dengan adanya alat kohesi yang berupa pengulangan. Pengulangan tersebut adalah kata listrik dan alat penyejuk udara. Struktur paragraf. Di sini ada pertama alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan (setelah judul). Alinea pembuka berposisi sebagai alinea awal bagian pendahuluan (setelah judul, abstrak, dan nama si penulis). Di dalam laporan penelitian, skripsi, atau tesis alinea pembuka berada di bagian awal tiap-tiap bab. Agar tulisannya menarik perhatian, penulis karya tulis ilmiah dapat memilih model-model penulisan alinea pembuka berikut ini. 1. Menggunakan model 5W+1H, yaitu memiliki salah satu unsur dalam 5W+1H (apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana). Kedua, menggunakan model kisahan. Model ini bertujuan untuk menghayutkan pembaca ke dalam suasana, fakta, atau peristiwa. Ketiga, menggunakan model pertanyaan, yakni menyodorkan pertanyaan yang kreatif, menggelitik, dan merangsang rasa ingin tahu pembaca. Keempat, menggunakan model kutipan langsung, yakni dengan mengutip
secara ringkas pendapat seseorang, baik itu objek tulisannya maupun teori atau pendapatnya. Kelima, menggunakan model deskriptif, yakni menghadirkan gambaran suatu keadaan, fakta, atau peristiwa dalam pikiran pembaca sehingga seolah-olah si pembaca mengalami peristiwa tersebut. Keenam, menggunakan model ucapan kondang dengan mengutip ungkapan yang sudah dikenal secara umum. 7. Menggunakan model menuding dengan mengupayakan adanya komunikasi langsung bernada akrab dengan pembaca. B. Alinea tubuh adalah gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka diuraian ke dalam alinea-alinea berikutnya. C. Alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian simpulan. Di sini ada jenis paragraf dan pola pengembangannya. Berdasarkan pola penalaran pengelompokan, paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Letak gagasan utama itu paragraf dapat dibedakan atas. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Contoh, narkoba memiliki beberapa dampak bagi penggunanya. Narkoba dapat merusak jaringan syaraf otak manusia. Oleh karena itu, narkoba juga dapat menghancurkan masa depan penggunanya. Bahkan narkoba dapat merenggut nyawa penggunanya. B. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Contoh, di ujung utara Pulau Sumatera ada suku Batak yang identik dengan kain ulos. Di Pulau Jawa ini ada suku Jawa yang terkenal dengan blangkonnya. Selain itu masih ada lagi suku Asmat di ujung timur Indonesia yang dikenal dengan pakaian yang bernama koteka. Di Indonesia memang kaya akan budaya. C. Paragraf deduktif sampai induktif campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. D. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. E. Paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Contoh, paragraf dengan pola seperti ini terdapat pada paragraf narasi atau deskripsi. Di sini ada jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Suladri menjelaskan bahwa berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, paragraf terbagi atas. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangan dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Kedua, paragraf deskripsi merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan
sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Kelima, paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Di sini ada pola pengembangan paragraf. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya sebagai berikut. 1. Kronologi atau almiah disusun menurut susunan waktu. Contoh, tsunami di Aceh terjadi pada pagi hari. Mula-mula tanah bergoyang dan terjadi gempa. Selang beberapa saat, air dari laut mengalami pasang yang luar biasa banyaknya, bahkan sampai menerjang daratan. Bangunan-bangunan banyak yang roboh karena tersapu oleh air laut. Proses tsunami ini terjadi karena patahan dari dua lempeng yang terjadi di dasar samudra sehingga air masuk ke dalam patahan tersebut. Sepersekian detik muncullah arus balik kembali dari lempengan tersebut menerjang menuju daratan dengan frekuensi arus yang besar dan tinggi. B. Klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Contoh, berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Tumbuhan jenis ini memiliki ciri-ciri akarnya serabut dan menyebar ke segala arah. Batangnya tidak berkayu, bercabang, memiliki ruas-ruas, dan daunnya berbentuk panjang dengan tulang daun yang memanjang. Tumbuhan yang masuk ke dalam kelas ini adalah pohon pisang, tebu, rumput, dan lain-lain. Tumbuhan dikotil adalah kelas tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Tumbuhan yang masuk dalam ke kelas ini dapat diidentifikasi dengan memiliki ciri-ciri yang berupa akar tunggang, batang berkayu dan bercabang, dan daunnya bervariasi, adanya yang melengkung, menyirip, dan majemuk. Tumbuhan yang termasuk dikotil ini adalah pohon beringin, jeruk, jati, akasia, mangga, dan lain-lain. Ketiga, definisi digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang menjelaskan dan mapan mengenai hal itu. Contoh, fotosintesis terdiri dari kata foto yang berarti cahaya dan sintetis yang berarti penggabungan. Secara harfiah, fotosintesis adalah sebuah proses kimiawi yang terjadi pada tumbuhan untuk membentuk zat makanan dengan bantuan energi matahari. Proses ini terjadi pada bagian daun yang memiliki zat klorofil, yaitu zat hijau daun yang berfungsi sebagai pengikat atau penangkap cahaya matahari. Secara garis besar, proses ini membentuk zat makanan dari unsur hara, air, dan karbon dioksida yang dipecah oleh sinar matahari dan menghasilkan energi dalam bentuk glukosa dan oksigen. Keempat, analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Contoh,
Mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita harus merawat mereka secara telaten dan sabar sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak. Perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Kelima, perbandingan dan pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antar dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Contoh, duku adalah buah yang sangat populer di masyarakat. Bentuk buahnya kecil-kecil dan sangat manis, meskipun memiliki biji yang cukup besar dan pahit. Jika tergigit, rasanya tidaklah ada bandingannya. Berbeda dengan buah langsat. Meskipun memiliki bentuk yang hampir sama, buah langsat sangatlah kecut dan asam. Buah langsat memiliki kulit yang lebih tipis dibanding dengan kulit buah duku. Jika biji buah ini tergigit, tidaklah sepahit pada buah duku. Akan tetapi, orang masih banyak yang lebih memiliki duku sebagai buah favorit daripada buah langsat. Sebab akibat mengandung suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Contoh, harimau Sumatera banyak sekali diburu oleh pemburu-pemburu liar. Kulit mereka diincar dan ada juga di antara mereka yang ditangkap untuk dijual ke luar negeri. Selain itu, harimau Sumatera telah kehilangan habitatnya. Rumah mereka dibakar dan dialih fungsikan sebagai perkebunan. Tidak jarang mereka yang memasuki perkampungan penduduk ditangkap dan dibunuh. Hewan yang menjadi buruan pun kini telah jarang ditemui hingga mereka kesulitan dalam mencari makanan. Terlebih lagi pola perkembangannya yang sulit menjadi penghalang bagi harimau Sumatera untuk berkembang biak. Oleh karena itu, kini harimau Sumatera jarang ditemui dan berada dalam ambang kepunahan. 8. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Contoh, bencana alam di Yogyakarta mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kerugian itu dirasakan masyarakat baik secara material maupun psikologis. Secara material, kerugian dapat dilihat dari robohnya bangunan-bangunan dan tempat tinggal, rusaknya sarana infrastruktur, dan lain-lain. Secara psikologis, kerugian bisa dilihat dari trauma yang dirasakan oleh masyarakat, baik anak-anak maupun orang tua. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.